Halo teman-teman, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Dan seperti biasa, aku mau share dulu kegiatan aku seputar kegiatan ibu rumah tangga di rumah kontrakan sederhana. Nah, ini dia ceritanya tuh pagi hari ya teman-teman. Jadi ini tuh habis nganter kakak Nas di sekolah. Seperti biasa aku itu ikut ya, karena ini emang ada keperluan gitu. Dan seperti kelanjutan video aku yang kemarin itu kan aku ada bongkar challenge Rp2.000 ya. Jadi di sini aku mau ke Alfamart gitu. Ini aku mau nukarin uang aku yang 2 ribuan itu ke uang pecahan 100 ribu. Dan lanjut lagi, jadi setelah dari Alfamart ini aku lanjut mau belanja mingguan ya teman-teman. Tapi nggak belanja mingguan sih ya. Aku cuma belanja buat beberapa hari aja. Nah, jadi lanjut lagi langsung aja di rumah. Jadi aku buat video di pasar itu aku nggak lama-lama ya, karena aku kadang suka takut gitu. Ntar lagi asik megang handphone, lagi asik nge-record, takutnya dia sambar orang aja gitu handphonenya tuh, aku takut banget. Dan ditambah lagi juga agak repot ya kalau misalnya tuh aku harus nge-record di pajak, karena bawaannya tuh agak banyak, megang belanjaan, megang dompet, harus megang handphone lagi, itu kayaknya agak repot. Makanya tuh aku sebentar aja buat ngevideoinnya. Nah, ini jadi aku udah putihin untuk bayam, aku ada beli bayam. Bayam itu harganya satu ikat berapa ya? Aku agak lupa, 3 ribu atau 2 ribu itu aku lupa. Terus aku juga ada beli ikan lele. Itu ikan lele aku beli cuma 3 ekor doang, karena masih ada sisaan ikan lele aku di kulkas yang dikasih sama orang tua aku kemarin. Itu masih ada di freezer. Jadi ini mau aku satuin. Itu aku beli 3 ekor ikan lelenya tuh harganya 10 ribu. Terus aku juga ada beli ikan dencis. Dencis dungun itu ada beberapa ekor ya, aku lupa itu harganya 20 ribu. Terus aku juga ada beli ikan senangin. Senanginnya itu harganya 25 ribu ya teman-teman. Terus aku juga ada beli serai. Itu aku juga ada beli jeruk nipis. Itu jeruk nipis satunya itu 1.000. Tapi kalau beli 3 itu harganya 2 ribu. Dan aku juga ada beli kunyit dan juga jahe. Aku juga ada beli brokoli. Jadi sini aku agak-agak lupa untuk harga satu persatunya ya teman-teman. Cuman kemarin itu tuh aku waktu belanja itu aku pegang uang 100 ribu, itu ada kembalian 10 ribu. Jadi total belanjaan aku kali ini tuh 90 ribu. Ini bisa untuk 3 hari ya insya Allah. Terus itu aku beli tomat tadi tuh setengah kilo gitu ya teman-teman. Kebetulan tomat lagi murah, cuman aku agak lupa untuk harga pastinya gitu. Nah, itu aku juga ada beli wortel. Aku beli wortel cuman sedikit ya. Dan aku juga beli bawang bombay. Itu bawang bombay aku beli satu aja. Nah, ini dia aku ada beli cabai ya teman-teman. Jadi kali ini tuh aku beli cabainya agak banyak, karena gemes ngelihatnya ya. Itu harganya lagi 7 ribu rupiah, seperempat, lagi murah. Jadi selama ini tuh harga cabai tuh naik turun ya. Jadi setiap kali harga cabai turun itu aku selalu nggak kedapetan. Setiap harga cabai turun itu aku selalu baru aja beli cabai gitu ya teman-teman. Jadi mumpung ini tuh aku lagi mau belanja cabai, stok cabai di rumah juga udah habis. Dan kebetulan juga itu harga cabai lagi turun, makanya langsung gercep aku buat beli setengah kilo gini ya teman-teman. Ya ampun bu, ya semoga aja nih nggak mubazir gitu ya. Tapi kalau untuk cabai sih insya Allah aku itu nggak mubazir ya teman-teman, itu selalu habis gitu. Nah, itu aku langsung tutupin untuk wadahnya, langsung aku food prep ya. Jadi rencananya nih mau langsung aku masukin ke dalam kulkas. Dan untuk bayam itu aku bagi dua, karena itu untuk yang satu wadahnya itu aku mau langsung masak di hari ini. Itu aku kalau untuk masak bayam itu nggak banyak-banyak ya teman-teman, karena emang nggak ada yang suka. Itu palingan cuman kuahnya doang yang diambil, jadi itu aku masak sedikit aja. Nah, itu untuk tomat juga aku tutup di wadah ya teman-teman. Dan untuk brokoli, ini brokolinya itu aku potong untuk batangnya, karena nggak cukup kalau misalnya batangnya juga dimasukin ke wadah. Jadi itu aku potong biar muat di dalam wadah. Dan sebelum lanjut lagi ke videonya, aku mau ucapin terima kasih banyak buat semua teman-teman yang udah mau klik dan nonton video ini, yang udah mau meluangkan sedikit waktu dan kuotanya untuk menonton video aku yang sangat sederhana ini. Jangan di skip-skip ya, dan jangan lupa untuk selalu bantu dukung channel aku dengan cara like, komen yang positif, share bila bermanfaat, subscribe, dan tombol lonceng notifikasinya. Nah, lanjut lagi. Jadi ini awalnya aku agak-agak berpikir gitu ya teman-teman. Tadinya tuh aku mau langsung masukin aja itu hasil belanjaan aku tadi itu ke dalam kulkas, langsung aku food prep gitu ya. Tapi ternyata aku setelah berpikir panjang gitu, kayaknya kok lebih baik ini aku bersihin kulkas ya. Karena emang udah agak lama gitu aku nggak bersih-bersih kulkas ya teman-teman. Apalagi aku ngelihat video teman-teman tuh semua pada lagi bersih-bersih kulkas. Jadi kayaknya kok nggak enak kalau misalnya tuh kulkas nggak
dibersih-bersihin ya. Ya walaupun sebenarnya ini tuh nggak kotor-kotor banget, paling cuman sedikit aja kotornya. Tapi ini tetap aja aku mau keluarin dulu semua isi yang ada di dalam kulkas ini karena nanti mau aku copotin gitu untuk rak-raknya. Ini mau aku cuci-cuci gitu. Cuman di sini aku karena ini tuh mendadak ya, aku nggak ada prepare buat nggak ada rencana gitu ya buat ngebersihin kulkas. Jadi itu aku nggak ada matiin untuk kulkasnya. Jadi untuk freezer itu tetap nyala ya teman-teman. Jadi untuk freezer nanti itu rencananya nggak aku bersihin, cuman aku bersihin tipis-tipis aja. Nah ini dia untuk rak-raknya ini aku angkatin, aku lepasin. Ini mau aku cuci ya teman-teman. Sebenarnya itu nggak kotor ya, cuman karena emang aku lagi bersih-bersih kulkas ya udah sekalian aja nih aku mau cuci-cuci untuk si raknya. Dan gimana nih teman-teman, udah pada cuci-cuci, udah pada bersih-bersih kulkas belum? Kalau belum, ayo gercep buat bersih-bersih kulkas biar aku temenin untuk bersih-bersih kulkasnya jadi biar lebih semangat lagi ya. Nah itu dia, aku masih proses mencuci rak-raknya ini ya teman-teman. Jadi emang bisa dibilang kulkas aku di sini tuh bisa dibilang kulkas jadul lah ya, tapi alhamdulillah yang penting punya gitu. Karena ini aku nggak beli ya teman-teman. Jadi kulkas ini tuh dikasih sama ibu mertua aku. Ini usianya udah hampir 12 tahun kalau nggak salah. Kata ibu mertua aku itu belinya itu di tahun 2010. Jadi sebelum aku menikah, bahkan aku sebelum mengenal sama Pak Su ini, kulkas ini tuh udah ada. Jadi ini alhamdulillah dia masih sehat, masih bisa digunain gitu. Itu udah syukur alhamdulillah banget. Nah tadi tuh udah selesai aku untuk cuci-cuci raknya. Ini aku lanjut mau elap-elap dulu. Nah seperti yang teman-teman lihat ini nggak begitu kotor ya, cuman karena udah lama aja nggak aku bersihin, biar aku bersihin jadi dulu. Biar lebih kinclong gitu ya teman-teman, jadi lebih semangat gitu. Walaupun kulkasnya udah jadul, tapi kalau bersih itu kan kita jadi nggak apa ya, jadi lebih seneng aja gitu ngelihatnya kalau misalnya bersih. Nah ini dia, jadi untuk freezer seperti yang aku bilang tadi ya, ini ada bunga esnya sedikit. Jadi kulkas aku ini kan kulkas yang satu pintu ya, kulkas yang masih jadul gitu. Jadi dia masih sering berbunga gitu ya teman-teman. Jadi di sini karena ada bunganya itu, jadi aku nggak bersihin ya teman-teman. Karena emang aku nggak ada cabut untuk arusnya. Jadi bunganya itu masih ada gitu. Nah itu aku langsung aja untuk masukin ikan-ikannya ke dalam freezer ini dan langsung aku tutup. Jadi aku cuman ulap-ulap untuk bagian pintu si freezernya karena itu untuk freezernya itu kan banyak bunga esnya. Jadi kalau mau dibersihin itu agak susah ya. Dan lanjut lagi, jadi tadi tuh waktu aku lagi masukin sayur-sayuran aku ke dalam kulkas, ke dalam chillernya, dan aku masih masukin si rak-rak kulkasnya itu, ternyata handphone aku itu memorinya penuh gitu ya teman-teman. Jadi aku nggak menyadarinya kalau misalnya memori HP aku itu penuh. Jadi untuk kamera videonya itu mati sendiri gitu, sendiri tiba-tiba. Aku nggak ngecek ya teman-teman. Jadi emang ada banyak video aku yang udah aku upload tapi belum aku hapusin gitu. Aku kelupaan kemarin, jadi ya seperti itulah akibatnya. Nah ini dia, tadi aku tuh sempat potekin cabai ya teman-teman. Terus ini aku udah selesai untuk nyambel ikannya. Jadi aku mau masak ikan lele sambal ya teman-teman. Itu yang aku beli tadi 3 ekor, terus aku campur dengan ikan lele yang dikasih sama orang tua aku kemarin itu. Nah ini aku untuk sayurnya itu aku masak ngerebus bayam ya teman-teman. Itu bayam yang tadi aku bagi dua itu aku rebus, terus aku campur sama jagung. Jadi ada sisaan jagung di belanja aku yang kemarin itu masih bagus, jadi aku campur aja, aku rebus, aku campur dengan bayam. Dan lanjut lagi, ini aku sekalian mau bukain untuk gorden kolong. Jadi untuk gorden kolong ini juga udah lama juga ya nggak aku ganti-ganti teman-teman. Jadi di sini mau aku ganti, mau aku buka dan aku cuci gitu. Dan gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, selalu dalam lindungan Allah, selalu dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur dan bahagia. Yang lagi sakit semoga segera diangkat penyakitnya, yang lagi dalam kesulitan semoga segera dimudahkan. Amin amin ya robbal alamin. Nah ini dia, aku agak sedikit kesulitan untuk membuka yang sebelah sini ya, karena yang sebelah sini tuh aku nggak gunain kawat, aku cuman gunain tali. Jadi itu aku ikat, itu agak susah bukanya tadi. Nah ini dia untuk air rebusannya itu udah mendidih. Jadi di sini untuk jagungnya juga udah mau matang ya. Jadi ini langsung aja aku masukin, aku cemplungin untuk si sayur bayamnya. Dan di situ juga aku kasih tomat ya teman-teman. Itu aku cuman kasih tomat separuh, terus aku belah dua gitu. Nah teman-teman lagi pada masak apa nih hari ini? Rencananya mau masak apa atau udah pada selesai masak? Boleh komen-komen di bawah ya. Siapa tahu bisa jadi menu referensi buat aku atau buat teman-teman yang lainnya. Nah ini aku kasih
kasih garam sedikit, jadi biar ada sedikit berasa gitu ya teman-teman. Karena kalau misalnya kita masak rebusan itu kalau terlalu hambar itu kan nggak enak ya teman-teman. Nggak enak banget rasanya kalau hambar gitu, makanya aku kasih sedikit garam. Dan itu dia udah mateng ya, udah mulai layu untuk si bayamnya. Langsung aja itu aku tuang ke mangkoknya. Jadi ini sebenarnya udah lama juga aku nggak masak bayam dan kangkung ya teman-teman, karena emang Pak Su nggak suka sama yang namanya sayur bayam, makanya aku jarang banget masak sayur bayam. Makanya ya ini karena emang kepengen, makanya itu aku masak aja untuk sayur bayam. Dan ini alhamdulillah udah mateng. Terima kasih banyak buat semua teman-teman yang udah nonton video aku sampai habis. Semoga video aku kali ini bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.